Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para rekan-rekan muda, sahabat dan kenalan semua. Kembali lagi bersama kami, Inspirasi Sabda. Saya, Frater Alfred Yusingi Sidoja, sebelumnya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat Tahun Baru. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar untuk menimba inspirasi dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Untuk itu marilah kita hening sejenak agar kita memperoleh rahmat dari Roh Kudus, Sang Inspirasi sejati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon karuniakanlah Roh Kudus ke dalam pribadi kami masing-masing agar akal budi kami diterangi dengan kebijaksanaan sejati, sehingga kami boleh menerima rahmat sabdamu menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami masing-masing. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21, saya hendak merefleksikan satu ayat inspirasi dari ayat 16. Berikut bunyinya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah saya membaca Injil ini, saya terkesan dengan ayat 16 ini ketika pengarang Injil Lukas mengatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria. Kita pun diajak untuk melihat bahwa kelahiran Yesus adalah hal yang istimewa dalam sejarah keselamatan manusia. Seperti para gembala, mereka setelah menerima kabar dan pergi cepat-cepat, kita juga semua diajak untuk siap, sigap, dan selalu berkarya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh semangat dan menyambut tahun baru ini untuk selalu berkarya, bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan dan sesama. Di tahun 2023 ini kita juga diajak untuk terus berbuat baik. Mengapa kita harus terus berbuat baik? Karena itu adalah suatu perjuangan untuk hidup yang pantas dan murni di hadapan Tuhan. Berbicara tentang berbuat baik, saya merefleksikan bahwa terkadang ketika kita telah mempunyai keinginan, hati yang menggebu-gebu untuk berbuat baik bagi Tuhan dan sesama, ada kalanya kita mengalami jatuh atau kita sampai pada satu titik tidak dapat melakukan apa-apa, merasa diri bahwa saya tidak bisa berguna bagi Tuhan atau bagi sesama. Dan pada saat itu kita mesti menjaga setidaknya hidup kudus dan jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Ketika kita merasa lemah, merasa tak mampu memberikan apa-apa bagi Tuhan atau bagi sesama, Yesus mengingatkan kita semua. Dia bersabda dalam Yohanes, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.